Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sedang melintasi Selat, Tanjung Merah dan Pancuran. Di depannya adalah Pulau Pancuran yang mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Menuy. Ini adalah Pulau Seribu yang berada di depan Teluk Katamaran bersama tim dari paslon nomor urut 3 Abdi, calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu paslon nomor 3. Ya, saat ini kami akan mengadakan kegiatan kampanye di Desa Pancuran, Pulau Pancuran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Calon Bupati Pulau Taliabu Kejabini calon wakil bupati Pulau Taliabu Pak Dede Berjan, paslon nomor 3 Abdi. Tanjung Merah adalah Tanjung ini, Tanjung Batu di sudut barat daya Pulau Taliabu, berhadapan langsung dengan Pulau Pancuran di Desa Pancuran. Desa Raki Catamaran akan mendarat di pantai Desa Pancuran, Pulau Pancuran. Raki Catamaran telah tiba di pantai Pancuran. Rombongan paslon nomor 3 Abdi akan mendarat di Pulau Pancuran, Desa Pancuran, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kepada calon bupati untuk memberikan visi misinya. Lagi berapa ini? Lagi berapa ini waktu saran? 15. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati saudaraku Dedi Mirjan, calon wakil Bupati Pulau Taliabu nomor 3, Pak Muhammad Kasih, Pak Surahman, Pak Ustadz, Pak Husni, Pak
Asmudi, Asis, dan seluruh rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkuasa untuk mengatur semua. Kalau Allah menghendaki, tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa menghalangi. Kalau kami ditakdirkan untuk menjadi bupati, saya pikir tidak ada seorang pun manusia di bumi yang bisa menghalangi. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, kita dipertemukan pada sore hari ini. Kami bersyukur kepada Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Kami juga sangat bersyukur karena berkat dukungan dari masyarakat Pancuran, 300 lebih yang membuat pernyataan dukungan sehingga kami bisa calon bupati. Dan kami berada di hadapan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi kalau ada isu-isu bahwa calon ini hanya 2, ini calon 3. Dari kelompok sebelah 2 dan kita 1. Kalau kekuatan oposisi ini dia bersatu, saya pikir selesai bola-bola. Selesai. Untuk kali ini kita pasti menang. Insya Allah kita menang. Karena mereka berbagi, jadi tidak usah takut. Tidak usah takut karena yang akan menjadi bupati adalah nomor 3. Kalau mereka masih mengancam, itu karena mereka masih bupati. Tapi insya Allah yang akan terpilih di tanggal 27 itu adalah kami. Jadi tidak usah takut. Karena pilkada ini di 2005, kekuatan oposisi itu hanya 5.000. Di 2010, kekuatan oposisi itu menjadi 9.000. Di 2015 kekuatan oposisi itu dia naik terus menjadi 13.000. Dan di pilkada 2020 yang terakhir Muhaimin Syarif berhadapan dengan Alion, dia sebagai incumbent tapi bisa naik menjadi 15.800. Bedanya tinggal 1.000. Kalau yang 15.000 ini dia bertahan, saya pikir selesai. Karena yang 17.000 itu mereka berbagi. Kami sudah keliling Pulau Taliabu, seluruh desa kami sudah masuki, luar biasa sambutannya. Dan perlu kami informasikan bahwa awalnya kami dipandang enteng. Tidak dihiraukan, dianggap ini hanya calon main-main. Tetapi sekarang hasil survei, setelah pasca debat, ikuti debat. Pasca debat, kami sekarang sudah di depan. Mereka di belakang. Kita sudah tinggalkan ini. Jadi, bapak-bapak bertahan. Jangan digoda. Tapi kalau ada yang antarkan uang, ambil uangnya. Ambil uangnya. Nggak usah ragu-ragu, ambil saja uangnya. Karena uang itu bukan uangnya mereka. Uangnya itu adalah uangnya bapak-bapak. Kalau mereka dia katakan banyak uangnya, uang dari mana? Apa usahanya? Kalau orang yang punya usaha jelas, itu baru kita bilang banyak uangnya mungkin karena dari usahanya. Tapi kalau hanya dia kepala dinas, dia apa, kemudian dia tampil bahwa dia ada uangnya, itu perlu dipertanyakan. Uang itu dari mana? Jadi kalau didatangkan uang, itu ambil. Tapi kalau kami juga menyiapkan uang, itu dari kantung kami sendiri, dari usaha kami sendiri. Karena kami sebagai pengusaha. Kami sebagai pengusaha, sehingga kalau ada uang ala kadarnya, itu halal. Tetapi kalau dari sebelah dikasih uang, terima. Tidak usah terima, pura-pura saja bahwa kami akan mendukung. Tetapi kalau di TPS, pilih nomor 3. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena ini waktu singkat sekali, kami juga mohon maaf karena terlambat, kami hanya menyampaikan pokok-pokok penting saja. Yang pertama, jika kami terpilih menjadi bupati, apa yang kami lakukan? Sesungguhnya uang ini banyak. Uang ini setiap tahun kurang lebih ada 800 miliar. Itu setiap tahun. Itu yang akan dikelola oleh bupati ini. Bupati yang kita akan pilih ini setiap tahun, dia akan mengelola anggaran uang sebanyak 800 miliar. Itu ada di tangannya. Kalau kita salah pilih ini, maka kita akan sengsara lagi, kita akan kesulitan. Ya. Jadi pertanyaannya, dari uang 800 miliar itu kami dapat apa? Itu yang harus dipertanyakan. Ini harus perlu kita tanda tangan kontrak supaya jelas. Baru kamu orang pilih. Jangan karena pilih faktor merah-merah, jangan.
tapi faktor apa yang kalian akan dapat dari uang 800 miliar per tahun itu. Dari 800 miliar per tahun, ini kita sudah bandingkan saja sudah 10 tahun, kalau dihitung-hitung kurang lebih ada 8 triliun, tetapi kantor badan dinas tidak dibangun, jalan tidak diperbaiki, lampu hampir sebahagian desa-desa di Pulau Taliabo masih gelap, masih main-main engkol, bandara kita tidak dibuat, kesehatan kita amburadul, pendidikan kita banyak proyek yang mangkrak, lantas duit itu dipakai untuk apa? Dikemanakan itu duit? Jawabannya hanya satu, duit itu karena dicuri. Jadi penyakitnya kita punya Taliabo ini, karena dia Taliabo ini menjadi daerah yang tertinggal, jauh ke belakang, karena akibat ada 3 penyakitnya. Penyakit pertama karena boros. Penyakit kedua, dana kita ini dia bocor, sehingga kita tidak bisa membangun. Mereka alasannya uang sedikit, bukan, uang sedikit, uang itu banyak. Hanya yang mengatur ini yang karena dia kasih bocor. Yang kemudian yang ketiga penyakitnya adalah dia korupsi. Dia korupsi, uangnya dicuri. Uangnya dicuri mengakibatkan kita semua menderita. Akhirnya jalan kita begitu sulit. Yang semestinya kita hanya lewat di Tanjung Merah ini, kita harus memutar jauh dari Talu. Kenapa? Karena uangnya dicuri. Sehingga kita tidak bisa membangun. Maka jika kami dipercaya, diberi amanah untuk menjadi bupati, maka duit ini kita atur baik-baik. Atur baik-baik. Apa yang kalian dapat? Yang pertama, dari uang 800 miliar ini kita akan bagi. Setelah kita kasih keluar untuk gaji pegawai negeri sipil, maka akan kita buat jalan jembatan lingkar Pulau Taliabo. Kita harus selesaikan. Kemudian setelah ada jalan lingkar Taliabo, kami akan menyediakan bus yang akan mengantar bapak-bapak dari kampung ke pusat ibu kota, naik turun gratis, tidak perlu bayar. Tepuk tangan dulu. Dari duit 800 miliar ini juga kebun-kebun kita, jangan sampai besok lusa kebun ini ada orang pihak-pihak lain yang gara-gara kita tidak punya kekuatan alas hak, tidak punya surat-surat, maka semua kebun-kebun kita ini kita akan cepat sertifikatkan. Itu program dari uang ini kita bagi-bagi di duit, supaya duit ini ada gambarannya apa yang kita dapat dari duit itu. Yang selanjutnya tadi Pak Wakil dia sudah katakan bahwa lampu ini cepat harus diselesaikan. Ini harus lampu, meteran-meteran ini, meteran-meteran kita kasih meteran gratis. Supaya kalian bisa menyala. Kemudian, dari uang ini kami menyediakan uang 1 miliar satu desa. Di luar dana desa. Untuk apa 1 miliar itu? 1 miliar itu untuk usaha. Supaya kita punya kehidupan dia lebih bagus. Ini kita kalau kita uraikan ini akan panjang, tetapi karena waktu yang begitu singkat. Kemudian dari duit ini, kita akan mengangkat kesejahteraan para pegawai negeri sipil. Dalam bentuk kita tambah dia punya gaji. Dalam bentuk TPP, tambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil dan P3K. Juga kita akan perbaiki kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya, para imam. Kita akan perbaiki kesejahteraannya dalam bentuk kita tambah gajinya. Kita kasih naik gajinya. Dan kita akan bayar setiap bulan dan kita tidak akan pernah potong-potong. Iya. Kalau 1 tahun itu 12 bulan, maka kita akan bayarkan 12 bulan. Jangan seperti yang di sebelah. Yang di sebelah 1 tahun itu 12 bulan, yang dia bayarkan 9 bulan. Yang dibayarkan 7 bulan. Kemananya ya itu kan dirampok. Mereka mencuri. Itu kan. Kalau kami tidak akan mencuri itu. Karena itu sudah di dalam piringnya bapak-bapak. Masa sudah di piringnya aparat, kemudian itu barang mau diambil lagi. Kasihan. Itu hanya untuk makan dan minum. Bukan untuk bergaya. Tapi kemudian mereka masih juga main-main. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kegiatan yang kami akan lakukan adalah mempercepat pembangunan bandara. Supaya kita cepat bisa keluar. Supaya kalau mau berangkat ke Jakarta, dalam waktu 1 jam kita sudah tiba di Makassar. Sehingga 3 jam kemudian 2 jam kemudian kita sudah tiba di Jakarta. Tidak ada lagi kabupaten di Republik ini yang mirip seperti Taliabo. Kita harus berangkat ke Lubuk dulu, baru kita terbang naik pesawat. Ya, selanjutnya
Oh, kita akan mempercepat proses pembuatan kantor badan dan dinas. Karena kantor kita ini, kantor yang ada di Bobong itu, bapak-bapak bisa menyaksikan, itu kan semua masih kontrak. Iya, masih kontrak. Tidak ada kabupaten kota di Republik ini, terkecuali Taliabo, yang usianya sudah 11 tahun, dia masih kos. Kira-kira ada kabupaten itu. Kabupaten Banggai saja ini yang penghasilannya hanya keladi, kantor badan dan dinasnya mereka sudah selesai. Sudah selesai kantor bandaranya mereka sudah selesai. Jalan lingkar pulau-pulau di Banggai ini sudah selesai. Sudah selesai. Karena kenapa? Karena uangnya tidak dicuri. Tidak pancuri mereka. Semua pulau-pulau di Banggai sudah terang. Kalau kita di Taliabo, hampir sebagian besar kampung-kampung yang kami kunjungi masih main engkol-engkol. Ya. Ada banyak kampung yang kami amati dan itu memprihatinkan, sama dengan mereka itu dikurung. Saya katakan mereka itu dikandang, hanya karena kandangnya besar, masyarakat di desa itu dia tidak sadar bahwa mereka sementara dikurung. Jangankan manusia yang dikurung, Pak, sapi saja yang terkurung kalau kita tidak memberikan perhatian kita berdosa. Tapi mereka tidak tahu itu dosa. Duit yang banyak itu diapakan? Jadi sekali lagi, untuk kali ini kesempatan buat kita semua, beritahu seluruh keluarga kita bahwa mari untuk kali ini kita pilih dulu nomor 3. Kita rasa dulu yang lain. Kita ganti rasa dulu. Karena rasa yang satu itu kita sudah rasakan. Kita rasakan sakit kepala, sakit pinggang, stres kita. Jadi biar yang ke depan ini kita lihat rasanya dia pahit, rasanya mungkin dia pedis, apalagi dia manis. Ya bagaimana tidak manis? 1 miliar satu desa. Kalau mereka 1 miliar satu desa bukan, tidak akan dikasih. Malah uang yang sudah di bantuan desa itu mereka potong. Dipotong-potong, dana operasional desa itu dipotong-potong. Dana bos mereka potong-potong. Dan ke depan itu semua penyakit ini harus dikuburkan supaya kita daerah kabupaten ini bisa maju sama dengan kabupaten lain. Jadi kalau bapak ibu ada sama-sama dengan nomor 3, insya Allah itu bagian daripada ibadah. Minimal kita apa yang lakukan itu adalah untuk kebaikan. Karena kami punya nawa itu untuk memperbaiki ini negeri. Kami dari pengusaha, saya kasih tahu Pak Wakil, kalau kita mau cari duit, jangan kita jadi bupati. Kalau kita mau cari duit, itu tempatnya bagus kita pertahankan, kita jadi pengusaha saja. Kalau bupati ini hanya tempatnya untuk kita mengabdi. Jadi kami untuk cari duit sudah cukup. Sekarang kesempatan untuk kita mau ingin mengabdi buat bapak-bapak, buat negeri ini, karena pernah kami dibesarkan di negeri ini. Kami sekolah di Ngele, SMP di Bobong. Jadi kami sebelum Ngele ada, kami tinggal di Pulau Mangkololi. Jadi kami orang yang susah seperti bapak-bapak. Tinggal di kebun, baru sekolah di kampung. Jadi orang yang memang susah hidupnya, yang hari ini berdiri untuk jadi calon bupati. Jadi kalau kami jadi bupati, sudah pernah merasakan bagaimana orang susah. Bagaimana penderitaan itu. Bagaimana memperhatikan bapak dan ibu. Kalau mereka berada pada senang, dia tidak tahu bagaimana susah. Bagaimana uang kita yang banyak itu mereka hoya-hoya. Sedikit-sedikit panggil artis. Sedikit-sedikit keliling dunia. Sedikit-sedikit umrah. Tidak boleh kita panggil artis kalau daerah kita sudah buat aspal, dan jalan kita sudah perbaiki, bandara kita sudah perbaiki, boleh sekali-sekali. Tapi ini sekali-sekali bukan, sering-sering, sedikit-sedikit artis. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, duit yang sebanyak ini kalau diberikan amanah kepada orang yang betul-betul bertanggung jawab, tahu tentang kehidupan akhirat. Saya sesungguhnya untuk mau calon bupati ini, tadi Pak Muhammad Kasir sudah dijelaskan bahwa saya ada beberapa kabupaten kota yang menawarkan saya untuk calon. Tapi saya kasih tahu, saya tidak mau lagi. Saya angkat tangan. Saya istirahat. Saya sudah 3 kali jadi anggota dewan. Usaha saya hari ini menjadi pengusaha, bangun rumah, kemudian jual.
Saya jadi pengembang, bangun BTN. Jadi kalau untuk kehidupan dunia saya anggap cukup. Tapi teman-teman giring saya, kalau Bapak tidak calon, tidak ada calon lain. Pasti hanya keluarga-keluarga itu saja yang bertarung. Tidak enak pertarungan. Maka Bapak harus maju. Maka saya maju. Ini berkat dorongan dari teman-teman. Kenapa saya motivasinya itu? Karena motivasinya saya melihat, merasakan penderitaan kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini satu-satunya pulau yang ternyata harga bahan bakar minyaknya kita tidak rasakan. Harga minyak terlalu tinggi. Terlalu tinggi harga minyak. Di daerah lain, di kabupaten lain menikmati itu subsidi. Ini subsidi ini hanya kamuflase saja. Pengusahanya juga akal-akalan dengan bahan, dengan minyak ini. Makanya minyak ini ke depan, ini harus bila perlu di Desa Pancuran ini kita buat pangkalan untuk minyak subsidi untuk nelayan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi Pak Wakil sudah sampaikan bahwa jika kami menang 60% di desa ini, tadi dikatakan lampu 100 hari bekerja. Bukan hanya itu, kita akan kasih setiap tahun ada anak negeri ini yang kita utus, anak Desa Pancuran yang kita utus di Fakultas Kedokteran, nanti daerah yang biayai. Tinggal siapa yang akan kita dorong. Yang jelasnya setiap tahun, kalau kami menang secara mutlak di tempat ini 60%, setiap tahun ada anak Pancuran yang kita akan seleksi untuk kita kirim di Fakultas Kedokteran. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau ada hal lain yang belum saya sampaikan, bila perlu kita tanda tangan di atas kertas bermeterai. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan janji karena kampanye. Saya akan bisa wujudkan karena ada duitnya. Uang 1 miliar satu desa, kalau bupati lain tidak akan berani. Mereka menghitung, dari mana uangnya? Uangnya banyak. Kenapa tidak berani? Karena dia menghitung-hitung apa yang saya dapat. Apa untungnya buat bupati? Tidak ada untungnya. Ya kita melakukan ini asal masyarakat dia bisa sejahtera. Barangkali itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena ini sudah kita dikejar waktu. Kami juga memang agak terlambat datang karena hujan tadi. Nah, jadi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya untuk hadir di tempat ini. Kami juga memohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang. Yang jelasnya bahwa apa yang kami sampaikan ini kami yakini bahwa itu benar dan kami yakini bahwa kami bisa lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.